Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Ahmad. Nama saya Muhammad Junaidi dan ini istri saya namanya Maya Maria Mustafa. Kita tinggal di Canjuang. Alhamdulillah kita sudah berapa tahun nikah nih? Nani? Omae wa mou shindeiru. 2015, berarti 6 tahun ya? 7 tahun kita alhamdulillah menikah seperti itu. Saya Reza, ini istri saya. Aku Resta, kita udah nikah 5 tahun. Kalau Ilmu sih ya yang jelas ya. iya, ilmu sama kesabaran ya. Kalau ilmu dalam artian kehidupan sehari-hari, kita bisa belajar sambil jalan ya, dengan catatan ya saling mengerti kalau kita sama-sama kurang ilmu. Maksudnya itu jangan sampai ada yang ngerasa ilmunya lebih, jadi kasarnya ngomong jadi guru di rumah tangga, itu nggak bisa juga gitu. Jadi kita memang murni niat belajar bareng, jalan bareng, seperti cari ilmu bareng seperti itu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut Maya kan kalau sekarang ya Kang suka ada program dari KUA tuh suka ada apa yang sertifikasi buat kayak pelatihan, bukan pelatihan ya apa, seminar nikah gitu ya. Nah itu bagus tuh soalnya kan banyak lah, maksudnya ya kita juga mungkin dulu merasa seperti itu ya, dan sekarang pun merasa masih kurang gitu tentang ilmu. Terus menurut saya pentingnya juga role model tuh, role model tuh jadi kayak panutan gitu ya. Mungkin ada orang tua kita, bapak sama mama saya juga rukun-rukun aja sampai sekarang. Berarti saya juga nanti kalau misalnya menikah minimal harus kayak gitu. Yang paling terpenting itu sebenarnya ilmu gitu, ilmunya dulu. Masalah finansial atau yang lain itu bisa nyusul sih sebenarnya. Jadi sebelum kita beranjak ke pernikahan gitu, jadi kita sebelumnya harus dibekali dengan ilmu-ilmu, baik itu ilmu-ilmu syariatnya atau ilmu-ilmu yang lainnya, itu sangat dipentingkan gitu. Sekarang kalau misalkan kita hanya mementingkan finansial tapi tidak memiliki ilmu untuk kita ke jenjang pernikahan, itu tidak balance gitu antara memerlukan finansial atau yang lebih terpenting itu pasti ilmu. Yang utama paling finansial ya, karena itu penting banget. Nah selain itu bekalnya ilmu untuk menjadi suami dan istri yang baik seperti apa. Selain itu juga parenting, itu penting. Karena sebelum punya anak itu wajib ada ilmu parentingnya dulu. Niat ya, sama mental juga sih, itu penting juga. Utamanya sih itu lebih ke ilmu agamanya dulu, nomor 1 mungkin. Ke finansial ya nomor 2, itu penting juga. Kalau menurut saya ya secara jelasnya ya, ini kalau menurut saya pribadi yang utama jelas cari nafkah untuk suami, tanggung jawab secara keamanan, secara ya sebagaimana dalam agama Islam sendiri kan cuman jadi cari nafkah, terus hunian rumah dalam artian seperti itu, terus keamanan. Selama ini ya ilmu, dalam artian ilmu ya saya ngerasa kita cari bareng aja seperti itu. Terus sebagai suami berusaha untuk tidak selalu ngerepotin ke istri seperti itu aja sih. Ini sih selama ini yang saya jalanin seperti itu. Tapi selebihnya ya tetap istri yang tahu seperti apa. Tugas istri kalau menurut saya sih lebih ke saling melengkapi ya. Kadang suami kita kurangnya apa, mungkin kita bisa menutupi, atau kita banyak kurangnya nih suami bisa. Terus kalau kata saya mah tugas suami itu nggak cuma nyari nafkah Kang. Kan kadang sebagai istri juga kan di rumah banyak ya, meskipun bukan nggak kerja nyari nafkah kayak suami, kan di tugas domestik juga banyak ya. Kalau misalnya bisa masih nggak jaga gengsi nih, suami harus nyari nafkah doang. Enggak sih, menurut saya justru lebih baik kalau misalnya saling bahu membahu gitu, kayak membantu pekerjaan domestik juga gitu. Kalau misalnya yang satu nyuapin anak, satu misalnya ngejemur baju gitu, jangan saling menggantungkan. Itu kan tugas kamu, tugas saya udah ini nyari nafkah. Enggak kayak gitu sih kalau menurut saya. Tanggung jawab istri ya yang pertama sih harus saling mengerti,
Nah ini sebagai istri ke suami itu diwajibkan menurut Rasulullah SAW kan patuh kepada suami gitu kan, itu yang paling terpenting. Sekarang suami juga gak akan semena-mena menyuruh di dalam keburukan gitu, pasti menyuruh kepada kebaikan, apalagi kepada istrinya gitu, kepada istri sahnya gitu. Nah sekarang kewajiban apa suami kepada istri, yang pertama itu pasti memberi nafkah gitu, memberi nafkah yang halal. Yang kedua mentreatment istri itu harus dengan baik gitu kan, seperti itu. Terus yang ketiga mengajarkan, intinya seorang suami itu harus bisa membimbing serta mengajarkan hal-hal baik kepada istrinya. Mungkin seperti itu, Kang. Sebenarnya sih suami istri tuh bisa saling dukung untuk kedepannya kita udah menjalani rumah tangga. Kalau suami otomatis mencari nafkah untuk keluarga, mengajari tentang ilmu agama untuk istri dan untuk anak-anaknya lebih baik. Menjaga kehormatan keluarga, yaitu menjaga suami, kehormatan suami. Terus selain itu juga penting banget untuk ngajarin anak-anaknya ya. Itu penting banget. Karena selain nurut sama suami, kita juga harus menjaga anak-anaknya untuk lebih baik daripada orang tuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Pilah sekalian? Bertemu lagi bersama saya dalam acara Share Your Opinion. Nah, teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan. Di episode kali ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali bertemu dengan sosok spesial kembali di studio yang sama, teman-teman sekalian. Kita masih ditemani oleh Kang Arif Rahman Lubis. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Wahid. Insya Allah keadaannya sehat, Kang ya? Sehat. Karena bisa hadir di sini. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih, Kang? Sekarang aktivitasnya alhamdulillah kemarin baru selesai S2. Sekarang nulis e-book, Kang. Coba untuk produk digital, buku digital. Oh, buku digital. Ya. Masya Allah. Tapi tidak meninggalkan juga buku cetak ini, Kang ya? Insya Allah. Wah, Masya Allah. Sangat produktif, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian lagi sibuk apa nih sekarang ya? Pasti nonton acara ini dong. Nah, teman-teman sekalian, Sobat Villa sekalian, di episode kali ini kita akan menyambung tema yang lalu nih, Kang ya. Yeah. Karena pekan lalu masih ada satu pertanyaan yang masih menggantung nih ya dari teman-teman sekalian juga terkait dengan bekal nih, Kang ya. Bekal untuk menikah muda khususnya, Kang ya. Bekal untuk menikah muda. Tadi ada misalkan udah menikah aja, nanti ilmunya sambil berjalan gitu. Seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu, Kang ya. Iya. Jadi bisa dibilang modal nekat nggak sih, Kang ya? Mungkin modal nekat gitu ya. Modal semangat ya. Semangat. Nah, bismillah aja. Jadi bismillah aja, padahal nggak bismillah aja ya. Nah, nanti kita akan langsung bahas bersama Kang Arif Rahman Lubis, teman-teman sekalian. Jadi langsung saja kita bahas. Nah, gimana, Kang, terkait dengan bekal tadi tuh? Iya, mungkin karena memang sebagian brother Villa ya, sebagian kita generasi muda itu semangat seperti yang pembahasan kita pekan lalu bahwa godaan sekarang itu luar biasa. Betul. Kemudian karena menganggap memang pernikahan ini adalah ibadah, jadi semangat gitu kan. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa ibadah itu butuh ilmu. Butuh ilmu, betul. Iya kan? Butuh ilmu. Iya. Kita sholat ya butuh ilmu, belajar sholatnya dulu. Betul, kan gitu. ya. Nggak bisa asal kan gitu. Bukan hanya sholat, bahkan muamalah. Nah, nikah ini kan ibadah dalam hal muamalah ya. Muamalah kita kalau misalnya mau ke pasar, ya kan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dulu kalau misalnya mau ke pasar, mau jual beli, mau jadi pedagang, butuh belajar tentang ilmu muamalahnya. Karena kalau enggak nanti bisa jatuh ke dalam riba atau hal-hal yang diharamkan. Apalagi kita nanti ketika nikah mau jadi suami atau mau jadi istri. Kadang-kadang bisa jadi langsung. Langsung dalam artian mungkin berapa bulan setelah itu hamil istrinya, mungkin 1 tahun kemudian langsung jadi ayah, jadi ibu. Maka paling minimal kita tahu ilmu-ilmu dasarnya. Yang dijelaskan ya pekan lalu, kata Imam Nawawi bahwa ba'ah itu adalah mampu menanggung beban-beban pernikahan, amanah pernikahan. Maka kita minimal tahu deh ilmu kalau jadi suami itu tanggung jawabnya apa sih? Oh iya. Ba'ah tuh berarti tidak hanya misalkan beban finansial gitu, tidak hanya itu. Iya. Tidak hanya itu gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa ba'ah ini adalah
kaitannya dengan sudah balik ya, sudah mampu berhubungan biologis. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dan penjelasan beberapa ulama, dia menanggung beban-beban pernikahan, termasuk finansial, tapi hanya terbatas itu ya, di sana. Jadi minimal nih teman-teman, kalau misalnya semangat untuk menikah, mungkin nanti ilmu komunikasi, ilmu misalnya perencanaan keuangan yang lebih detail dan lain sebagainya mungkin bisa benar sambil berjalan. Tentu kita nggak bisa bilang, termasuk saya, mungkin guru-guru kita juga nggak bisa mengatakan ketika mau nikah saya sudah 100% ilmunya kan, pasti akan terus belajar Ya. Tapi minimal kita sudah tahu ilmu dasarnya. Kalau kita mau jadi suami, ya minimal kita tahu tanggung jawab suami itu apa. Karena banyak Kang, sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun menikah. Termasuk kalau misalnya kita baca di sosial media gitu kan, termasuk di postingan-postingan saya gitu kan. Saya mau nikah tapi istri saya harus kerja gitu. Saya nggak mau dia nanti nyusahin saya. Seperti itu. Berarti kan dia belum bahas atau belum baca tentang kewajiban suami menafkahi istri. Betul. Kalau untuk urusan itu, terbayang Kang kalau misalnya dia belum belajar dan kemudian dia langsung menikah, apa nggak ngezolimin istrinya nanti? Gitu. Bahkan kalau punya anak, anaknya juga bisa jadi korban gitu ya. Bisa jadi kezoliman dan lain sebagainya. Jadi minimal benar teman-teman bahwa ilmu itu kita nggak mungkin sempurna ya, nggak bisa nunggu sampai benar-benar sempurna untuk menuju kepada pernikahan. Tapi minimal yang namanya ibadah kita tahu ilmu-ilmu mendasarnya. Brother Villa, kalau misalnya mau nikah, teman-teman laki-laki tahu ilmu jadi suami, tahu tanggung jawab suami. Minimal itu. Gitu. Nanti yang lain-lain bisa ditambah Kang. Oke. Nah, jadi intinya adalah memang harus dibekali dulu kan. Dibekali. Nah, kira-kira nih Kang, kalau cara membekali diri, misalkan apakah belajar dari sosmed lah gitu, belajar dari internet tuh, cara menjadi suami misalkan, yang baik, atau cara menjadi istri yang baik. Nah, kira-kira ada cara yang betul atau cara yang baik tuh yang seperti apa sih Kang? Iya, paling bagus tentu saja belajar kepada guru ya, belajar kepada ustaz di kajian. Karena kalau misalnya ada guru itu yang nggak bisa didapatkan dari nonton video atau baca buku adalah kalau ada hal yang kita bingung, kita bisa bertanya kan gitu. Paling ideal seperti itu. Tapi dengan kemudahan sekarang Kang, sebenarnya Kang, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita banyak yang sebenarnya sudah menyediakan misalnya di YouTube termasuk ya, menyediakan akses-akses untuk bisa belajar. Beliau menjelaskan 1 jam, 1,5 jam tentang pembahasan tertentu, kewajiban jadi suami, kewajiban jadi istri, pola interaksi seorang suami dengan istrinya, dengan mertuanya dan lain sebagainya, itu bisa dicari. Nanti kalau misalnya nggak tahu, barulah hal-hal yang nggak tahu itu ditanyakan ke ustadz atau guru yang bisa diakses. Gitu. Jadi yang pertama belajar langsung ke kajiannya, kalaupun nggak bisa video YouTube ya. Kita belajar di sosial media tentu sangat bisa ya, sangat bisa. Yang penting sumbernya jelas. Kalau kita dengarkan Ustadz Adi Hidayat atau Agim dari sosial media kan jelas sumbernya. Betul. Gitu. Yang penting jangan seseorang yang nggak jelas entah siapa kan gitu ya, pakai topeng dan lain sebagainya. Kata teman saya gitu. Kata teman saya begini. Nah, kemudian Zoom juga banyak ya sekarang, Zoom interaktif gitu ya, webinar guru-guru gitu ya. Iya, webinar, guru-guru kita juga banyak menyediakan kelas-kelas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih zaman sekarang sudah nggak ada alasan sih Kang untuk nggak bisa belajar gitu ya. Nah, terkait dengan bekal juga nih Kang. Apakah ada tahapan nggak sih Kang bekal ini? Misalkan bekal paling penting itu adalah harus bekal ini dulu. Ada nggak sih tahapan bekalnya atau dari yang terpenting sampai yang mungkin dasar gitu Kang? Iya, mungkin kalau tahapan saya belum bisa mengatakan tahapan ya, tapi ada beberapa bekal ya, yang mungkin kalau kita bilang bekal ilmu orang langsung benar gitu kan, bekal ilmu tadi langsung masuk. Tapi yang jangan dilupa juga Kang, dan ini kadang-kadang kalau nggak diingetin bisa jadi lupa. Bekalnya bekal ruhiyah. Bekal ruhiyah. Iya. Nikah itu kan ibadah kan. Nikah itu ibadah yang paling panjang kan. Semuanya sepakat ya. Kalau sholat kan kita memang setiap hari, tapi kan jangka waktunya itu terbatas. Haji juga terbatas, beberapa hari saja sebenarnya kan. Umroh terbatas. Kalau nikah ini kan panjang Kang. Kang Wahid sejak mengatakan aku terima nikahnya, misalnya umur 25,
kemudian Allah takdirkan meninggal misalnya umur 65, kan 40 tahun tuh ibadahnya. Masa ibadahnya. Setiap hari menafkahi ibadah, setiap hari kerja ibadah, setiap hari ngedidik istri anak ibadah. Jadi panjang. Mulanya itu dari ibadah, kan syaratnya ibadah salah satunya niat. Niat ya. Berarti kita perlu untuk meluruskan niat kalau mau nikah ini. Niatnya apa Dekat nih? sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Biar nggak gampang galau. Biasanya kalau yang konsul-konsul ya, yang nanya-nanya, Kang gimana caranya move on gitu kan, nggak bisa move on, Kang saya galau terus gitu ya. Siap. Udah mulai ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Mulai dari meluruskan niat, mulai dari mendekat kepada Allah, mulai ngerti bahwa jodoh kita itu yang ngasih adalah Allah, yang milihkan adalah Allah. Betul. Jangan ngerasa sendirian. Kadang-kadang ada Kang, mungkin sudah mendekati 30 tahun atau 30 tahun lebih, seolah-olah urusan jodoh itu kayak nyariin sendiri Kang. Bukan dicariin sama Allah gitu. Oh gitu. Jadi capek banget. Iya, benar. Kemana ngeliatin, kayak nggak kelihatan Iya, benar. gitu. Padahal ya kita ikhtiar, tapi kan sebenarnya Allah juga sedang Iya. mengurus kita. Mengurus, gitu. ya. Jadi selain ilmu tadi itu penting banget, yang kadang-kadang dilupa, dan brother Villa semua jangan lupa, sobat Villa semua jangan lupa, itu adalah ruhiyah. Iya. Kalau laki-laki jelas Kang, langsung kita tambahin yang laki-laki jelas tentang kesiapan untuk menafkahi. Ya laki-laki jelas dia butuh untuk mandiri. Dia mandiri, ya membekali dirinya gimana Kang Arif? Yang pertama, bilang ke orang tua nggak usah lagi transfer uang bulanan. Ya. Jadi kalau mau nikah nih, mau nikah segera, teman-teman yang laki-laki mulai berani untuk mandiri, kan gitu. Kalaupun misalnya oke, nggak apa-apa lah ditransfer, tapi untuk saya tabung boleh nggak Bu? Gitu. Saya insya Allah sudah mandiri. Itu juga untuk memenuhi atau memudahkan bekal yang selanjutnya. Restu. Oh iya. Karena kalau kita udah ngejelasin kita siap mandiri, orang tua kan biasanya kekhawatirannya tentang itu Kang. Iya, betul. Nanti anakmu, istrimu mau dikasih makan apa? Ya saya insya Allah sudah berusaha untuk mandiri. Restu penting juga ya. Penting juga. Jadi tadi yang menjadi digarisbawahi oleh saya adalah terkait dengan persiapan finansial juga penting Kang ya. Penting. Bukan berarti kita ilmu sudah Ilmu yang gitu. penting dekat sama Allah, kemudian nggak ngapa-ngapain. Gini nih. Secara teori ya. jago. Gini nih. Terus ruhiyah juga, ternyata finansial. Ketika ditanya sama calon mertua itu, emang kamu punya apa? Pak, harta itu hanya dunia, Pak. Saya punya cinta gitu. Makan tuh cinta. Nah, jadi ada faktor-faktor tadi Kang yang harus dipenuhi juga ya. Penuhi juga. Selain dari ilmu, kemudian juga ruhiyah. Ruhiyah juga tadi ada Bagi laki-laki kesiapan materi, ya, laki-laki itu wajib memang, ya. Iya, bukan mapan ya, tapi punya etos kerja, Iya, betul. punya semangat Nggak harus untuk usaha, kaya gitu ya. nggak harus kaya, punya semangat wirausaha yang baik. Walaupun pada saat menikah itu belum apa ya sih? Belum mapan ya, belum mapan. Tapi selama dia punya etos kerja ya diusahakan terus. Diusahakan, dan biasanya memang kalau misalnya yang konsultasi itu sudah menikah ke saya dan istri itu, yang jadi masalah bagi para istri adalah bukan karena suaminya gajinya kecil, tapi karena sudah gajinya kecil kerjanya main game lagi. Kerjaannya rebahan terus gitu. Yang jadi masalah itu bukan hanya sekedar istri sulit qanaah, itu bukan sekedar karena kecilnya rezeki, tapi karena memang nggak adanya usaha yang kuat untuk ke sana. Terlalu banyak waktu luang mungkin ya. Luang dan santai-santai. Dilihat apakah dia hobi main game atau tidak. Ya sekali-kali nggak apa mungkin kan. Sekali ya. Nggak apa juga. Tadi yang terakhir ada restu juga penting kan ya. Restu dari orang tua, apalagi yang ahwat ya. Juga penting. Nah itu dia sobat Villa sekalian terkait dengan bekal yang perlu disiapkan ya, ketika menuju pernikahan. Nah, harapannya teman-teman sekalian setelah menonton acara ini, khususnya episode ini, jadi tercerahkan nih bagi teman yang masih galau gitu ya. Kalau merasa kurang puas nanti bisa konsul langsung ke Kang Arif nih ya. Kalau mau konsul nih biasanya gimana Kang? Teman-teman DM biasanya ke DM IG ya. saya @arifrahman.lubis. Nah, sini ya. Boleh, saya juga lah Wahid_jenggot. Oh, namanya itu. Oh iya, good. Tapi biasanya bukan masalah jodoh, itu masalah olahraga gitu kan. Iya. Konsulnya mau diet Kang gitu. Nah itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, semoga tercerahkan ya, dan harapannya
orang-orang di sini yang nonton nih, kameramen juga tercerahkan gitu ya. Jadi tidak Ya udah ngangguk-ngangguk tadi kameramennya. tidak hanya ngotak-ngatik aja. Nah, jadi alhamdulillah sangat bermanfaat nih, karena ini realita yang cukup umum Kang ya, Ya. terkait dengan nikah muda nih gitu ya. Di sisi lain banyak orang yang semangat gitu nikah muda, menyongsong nikah muda, tapi di sisi lain juga ada yang dilema tadi Kang ya. Iya. Ada yang dilema gimana nih terkait dengan nikah muda. Nah, itu dia Sobat Villa sekalian. Untuk episode kali ini saya ucapkan terima kasih pada Kang Arif Rahman Lubis yang telah Sama-sama, Kang sharing dengan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, tekan tombol subscribe. Nah, bagi teman-teman yang mau berinfak, nah di sini ada Kenceleng DT Berkah Sedekah. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen sedekah, pengen infak, tidak harus gede ya. 1.000, 2.000 langsung masukin ke Kenceleng ini, dan nanti Kencelengnya bisa dijemput langsung oleh tim DT Peduli ke rumah. Nah, teman sekalian ya. Jadi teman-teman juga punya uang recehan, mungkin biasanya anak kos-kos itu kan ya, dikumpulin daripada kebuang, nanti mendingan masukkan ke Kenceleng ini, dan akan bermanfaat buat adik-adik kita yang butuh pendidikan, teman-teman kita juga yang butuh bantuan di luar sana. Ya, itu udah teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih lagi pada teman-teman sekalian. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Sobat Villa sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.